berikut cara tune up Avanza yang akan saya kasih tahu. Berikut baut-baut yang harus kita lepas. Kita siapkan kunci satu set kunci dari mulai 10 mili sampai 19 mili ya. Ini kuncinya. Boleh pakai tool set ataupun secukupnya. Ini saya kasih tahu untuk tool setnya. Baut-baut yang kita lepas ada di sini. Pertama kita lepas box filter, ada satu, ini dua, ini tiga, dan sini satu, empat, sini empat buah baut. Melepaskan 4 buah baut, 1, 2, 3, 4. Untuk melepas filter box filter ya, kita cabut sensor MAF-nya ini, kita cabut soketnya terlebih dahulu. Jangan lupa lepas terminal laki dahulu untuk mengamankan kerja kita. Kita lepas kepala minnya. Setelah itu kita lepas box filter dengan melepas 4 baut. Kita buka box filternya, kita lepas. Untuk nanti kita bersihkan filter udaranya, sementara kita taruh dulu baut, kita lepas. Nah, ini soketnya, aktuatornya ini ya, kita cabut. Selangnya ada 2, belakang 1, MAP nya kita lepas. Nah, setelah itu semua baut lepas, kita angkat. Soketnya semua. Ini throttle body kita lepas. Ini yang kotor, ini harus kita bersihkan throttle bodinya biar tenaga dan tarikan enteng kembali. BBM kita bisa pangkas kembali seperti waktu yang normalnya. Ini nanti kita bersihkan dengan cleaner, injektor ataupun sejenisnya ya. Ini throttle bodinya. Bautnya ada 3, 1 di sini, 1 ya, pojok sini nih bautnya ini, dan 2 buah baut 12 di sini, 4-nya di sini. Setelah itu kita sabut. Ini throttle body. Setelah itu kita lepas koil untuk mengecek busi. Kita lepas dulu koilnya. Bautnya ukuran 10 mili, ada 4 buah, 1, 2, 3, 4. Pertama kita cabut dulu soketnya dengan cara menekan begini. Setelah itu kita lepas baut 10-nya. Kita lepas baut 10-nya. Ada 4. Seperti ini. Koilnya 1, 2, koilnya 3, 4. Kita taruh saja. Setelah itu kita lepas busi. Dan untuk melepas busi, kita persiapkan kunci busi ukuran 16 mili. Untuk Avanza ukurannya 16 mili ya. Kita lepas businya. Ini businya.
nanti kita bersihkan serta kita setel kembali cap businya supaya ukurannya pas. Ini businya seperti ini. Ini nomor 2. Nomor 3 ya, kita lepas. Nomor 4-nya di sini terakhir. Proses pelepasan semua sudah selesai, tinggal kita untuk membersihkan busi sama throttle body dan sensor idle ya, ataupun ISC. Sensor ISC nya ini nanti kita lepas, ada 2 buah baut. Setelah itu nanti kita bersihkan. Untuk melepas ISC kita harus pergunakan obeng ketrok ya, karena cukup susah kalau mempergunakan obeng biasa, kurang kuat. Harus kita pergunakan obeng ketrok. Kita dengan cara kita pukul lalu kita lepas begini. Ini kelepasan ISC nya. Kalau sudah terlepas kita pergunakan obeng biasa saja untuk mempercepat. Ini bautnya 2. Lalu kita lepas ya, dengan cara kita putar pelan-pelan. Hati-hati dengan o-ringnya. Nah, ini o-ringnya kita sisihkan dulu. Nah, ini yang nanti kita bersihkan dengan cleaner injektor ya, supaya nanti performa idle up kembali sempurna ya. Yang kita bersihkan throttle bodinya ya, udah selesai pelepasannya, tinggal kita bersihkan. Kita pergunakan injektor cleaner ataupun karburator injektor spray, banyak tersedia di toko-toko underdeal maupun spare part, bebas kita pergunakan. Lebih mahal, kualitasnya lebih bagus. Ini saya pergunakan yang merek biasa ini ya. Oke, kita coba. Sama kita bersihkan dalamnya, kita semprot aja. Biarkan meresap ya, biarkan meresap, tunggu berapa menit sambil kita bersihkan yang lain. Ini throttle bodinya sudah, sekarang kita tinggal bersihkan ISC sensornya ya, idle speed sensornya. Ini kita semprot. Lalu kita tunggu bersih. Kita busi juga kita bersihkan. Ya, setelah kita semprot, kita tunggu berapa menit, sekitar 20 menit ataupun 10 menit, tergantung produk dari injektor itu sendiri. Ada bermacam-macam, ada yang langsung, ada juga yang tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu beberapa saat, nanti kita lanjut dengan mempergunakan lap yang halus untuk mengelapnya ya. Kita persiapkan lap yang bersih, lembut ya, untuk mengelap kotorannya yang sudah tadi kita semprot dengan injektor cleaner. Ini seperti ini kotorannya
Ini masih mending ya, biasanya ada yang sampai kotor sekali karena lama nggak dibersihin, jadi sisa-sisa pembakaran. Nah ini contohnya, ini seperti ini harus bersih, nggak boleh seperti ini, nanti performa mesin akan kembali bertenaga. Kita lap semua. Lap juga ini ujungnya, ini yang penting ini ujungnya, karena ini sebagai valve ya, throttle valve-nya ini yang banyak kotorannya, ini harus bersih supaya idle-nya kembali normal ya, idle mesinnya akan kembali normal. Ini juga bisa ya cara mengatasi idle Avanza yang kadang naik turun atau terlalu tinggi. Kita bisa dengan cara melepas ini ISC sensor, kita bersihkan menggunakan cleaner injector. Ini seperti ini juga ya, untuk mengatasi RPM tinggi pada Avanza maupun RPM naik turun. Kalau memang kotor, bisa kita mengatasi dengan cara membersihkan ISC sensor ya. Apabila ISC sensor kotor, banyak tersumbat oleh karbon, RPM bisa terjadi naik turun. Ini seperti ini yang sudah bersih ya, ini sudah bagus. Nah, udah oke. Nanti kita bisa pasang kembali ya. Untuk busi ini keadaannya masih bagus karena kondisi baru ya, jadi masih bagus, hanya kita bersihkan saja. Tapi sekiranya untuk katoda busi yang sudah pendek, udah jauh dari gap businya, itu sebaiknya diganti supaya tidak menghambat pengapian. Ini masih baru, jadi cuma dibersih saja ya, seperti ini keadaannya. Katoda businya masih panjang, jadi nggak perlu kita ganti ya. Pembakarnya juga sempurna, ini warna businya kita bisa kelihatan ya, performa businya, pengapiannya, pembakarannya sempurna. Ini seperti ini ya, cukup. Semua sudah bersih. Ini throttle juga sudah bersih, tinggal kita pasang kembali ke mesinnya ya. Oke, langkah pembersihannya sudah selesai, kita tinggal tahap pemasangan kembali ya. Sudah bersih semua tadi, tinggal kita pasang kembali ISC-nya ya. Jangan lupa ini o-ring jangan ketinggalan, o-ring kita masukkan seperti ini ya, jangan sampai lupa o-ring. Ini posisinya seperti ini. Ini yang ada coaknya di bawah, ini kan permukaan bawah, ini menghadapnya ke bawah, ini di bawah ya, jangan lupa seperti ini nih. Kita masukkan, kita tekan pelan-pelan ya. Setelah itu kita pasang kembali bautnya. Ya cukup, tidak perlu pakai obeng ketrok karena pemasangan, jadi nanti melepasnya kembali pada waktu tune up kembali kita nggak kesulitan ya. Jadi kalau pemasangan cukup pakai obeng biasa saja ya, seperti itu ya. Sudah bersih semua, sudah selesai tahap pembersihan, kita pasang ke mesinnya kembali ya. Kita masukkan busi satu persatu
ke lubangnya ya. 1 2 3 4. Kita kencangkan kembali busi ya, secukupnya saja, jangan terlalu keras karena nanti kalau sudah kena panas juga keras sendiri ya. Ya cukup. Pasang kembali kuil. 1 2 ya, bebas ini, nggak ada aturan 1 2-nya, jadi yang penting pas sama lubangnya seperti ini. Bautnya ada 4. Kita pasang kembali konektornya. Ya. Lalu kita pasang throttle body. Oke. Satu lagi ini posisinya. Semua sudah rapi, sudah terpasang semua, soket, baut sudah semua, gas sudah. Terakhir kita pemasangan box filternya ya. Terakhir di sini bautnya ya, udah semua, tinggal kita kerasin bautnya. Terakhir nih, kita pasang kembali soket-soketnya. Jangan lupa selang kecil.